ada satu hal yang perlu disampaikan di sini. Ada Profesor Nazaruddin yang mungkin juga bertanggung jawab. Kita semuanya bertanggung jawab. Para pejabat bertanggung jawab, para ulama bertanggung jawab, para umara dan para ayah-ayah semuanya bertanggung jawab. Suatu waktu ketika saya berdakwah di Kalimantan Tengah, saya datangi oleh seorang dokter. Dokter itu adalah ketua Asosiasi Dokter se-Kalimantan. Subhanallah, dia berkata begini kepada saya, "Beb, saya mau tanya, dari sekian banyak muslim di Indonesia yang pernah berjumpa dengan ulama, pernah berjumpa dengan kiai, pernah berjumpa dengan ustadz, mendengar hadis Nabi langsung, mendengar ayat Al-Quran langsung, itu berapa persen?" Saya tercengang mendengarkan pertanyaan semacam ini. Nggak ada dalam pikiran kita. Kita lihat haul di mana-mana, masya Allah luar biasa. Di sini alhamdulillah tadi sampaikan sampai 500.000, luar biasa. Kalau seumpama Abuya hadir, subhanallah, tidak akan mengirakan Abuya itu adalah seorang ladzi la ya'rifu nafsah. Saya punya Abi ini 3 hari sebelumnya, beliau berkata begini, Abi ini nggak pernah merasa kalau Abi ini pernah bikin pesantren. Abi nggak pernah merasa bahwasanya Abi ini sudah pernah mendidik bakat banyak orang. Abi nggak pernah merasa bahkan menulis kitab itu nggak pernah merasa. Yang Abi rasa itu adalah Abi ini dimanja oleh Allah dengan kebaikan demi kebaikan. Mungkin berkat dengan doanya orang tua, mungkin berkat doanya guru-guru, sehingga Abi semacam ini. Subhanallah. Ini yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, saya punya abah mendidik anaknya itu seperti itu. Sehingga saya tanya kembali kepada dokter tersebut, "Pak dokter, apakah sudah ada penelitian?" "Sudah, Beb." "Diambil dari mana sampelnya?" "Dari semua provinsi." "Berapa hasilnya?" Ternyata hasilnya adalah cuma 15%. 80% nggak pernah berjumpa dengan ulama, nggak pernah berjumpa dengan asatidzah, nggak pernah berjumpa dengan para ustadz, para kiai. Bagaimana mereka akan berubah? Yang bisa merubah, mohon maaf, sekarang ini kita bisa meneliti dengan penelitian yang nyata secara mandiri di mana-mana. Silahkan lakukan. Kita lihat bagaimana mereka ketika di pesantren itu ada guru, ada pejabat, mereka berdiri menghormat. Siapa yang ngajar ke mereka seperti itu? Alhamdulillah, rata-rata wali santri yang memasukkan anaknya itu di pondok 3 bulan sudah lain. Orang tuanya senang, gembira, sampai banyak di antara mereka yang menangis. Kenapa? Moralitasnya berubah. Kenapa berubah? Bukan karena pendidikannya, bukan karena pondoknya, tapi karena mereka benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ingatlah, tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali sudah diminta oleh Nabi Muhammad suatu permintaan. Nabi Muhammad tidak minta jabatan, Nabi Muhammad tidak minta harta benda, tapi Nabi Muhammad hanya minta satu hal, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku. Yang memberikan hidayah Allah, tapi sampaikan dariku. Apa yang kita dengar daripada Nabi Muhammad sampai kepada keluarga. Ini yang sekarang kurang.